Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tersesat di Hutan Larangan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Akhirnya kami pun ke sana. Dan benar saja, saat sudah dekat, ternyata memang ini pesantren milik abinya Aisyah. Karena masih siang hari, jadi keadaan pesantren sangat ramai oleh anak-anak yang mondok. "Ayo mas, turun," ajakku. "Nah, kita ke sana mas. Rumahnya Aisyah di sana. Kalau ini pesantrennya," jelasku. Aku pun berjalan lebih dulu. Rumah Aisyah berada tepat di sebelah pesantren. Saat sudah sampai di depan rumahnya, aku langsung mengetuk pintu. Pintunya tidak tertutup, justru terbuka lebar. Namun tidak ada siapa-siapa di depan. "Assalamualaikum, Aisyah." "Waalaikumsalam. Sila." Tiba-tiba wanita dengan gamis syar'i di badannya keluar dari dalam rumah. Siapa lagi kalau bukan Aisyah? Aisyah nampak kaget dengan kedatanganku. "Sila, kamu apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu," ujarnya. "Iya Aisyah, maaf ya aku jarang main, soalnya aku sibuk kerja." "Iya, tidak apa-apa, ayo masuk." Saat sudah duduk di kursi, Aisyah banyak menanyakan banyak hal kepada aku. "Tumben kamu kesini, ada apa?" "Aku ada keperluan sama abi kamu." "Abi kamu seorang kiai kan Syah?" tanyaku. "Iya Sil, abiku memang seorang kiai. Memangnya ada apa? Cerita dulu sama aku." "Mending nanti saja ceritanya. Kalau abi kamu udah di sini, soalnya ceritanya panjang banget." "Oh begitu ya. Yaudah tunggu ya, aku panggilkan dulu abinya," serunya. Dan aku hanya mengangguk. "Alhamdulillah ya mas, abinya Aisyah lagi ada di rumah." "Iya dek, alhamdulillah. Mungkin Allah mudahkan." Tak lama, Aisyah datang dari arah pesantren dengan abinya yang sudah mulai sepuh. Perawakannya tinggi besar dan mempunyai janggut putih yang panjang. Beliau memakai sorban dan juga jubah putih. "Assalamualaikum," ucapnya saat pertama kali memasuki rumah. "Waalaikumsalam Kiai." Kami bersalaman. Lalu abinya Aisyah ikut duduk bersama kami. "Aisyah, buatkan minuman untuk ke temannya," suruhnya. "Oh iya, Aisyah sampai lupa, sebentar ya." "Ada keperluan apa nak mencari saya?" tanyanya. "Begini Kiai, sebenarnya saya sedang mempunyai masalah dan saya membutuhkan bantuan Kiai," ucapku. "Masalah seperti apa?" tanyanya lagi. Aku pun langsung menceritakan intinya. Namun Kiai tidak terkejut sedikit pun, seakan sudah tahu. "Bagaimana Kiai? Apa Kiai bersedia membantu kami?" "Sebelumnya, panggil saja saya Abi, jangan Kiai." "Untuk membantu, tentu saja saya bersedia nak," tungkasnya. "Kami sangat berterima kasih sekali jika Abi bersedia untuk membantu." "Tidak perlu berterima kasih. Sesama makhluk Allah, memang sudah tugas kita saling membantu. Jadi kapan kita akan pergi?" Secepat itu, aku kira beliau akan mengulur waktu karena kesibukannya sebagai kiai. "Apa Abi sedang tidak sibuk?" "Tentu saja saya sibuk mengurus pesantren, tapi saya tahu mana dulu yang harus segera saya urusi dan utamakan. Masalah kalian sangat serius dan saya tidak bisa menunda-nunda waktu," ungkapnya.
Menurut penglihatan Abi, kapan kita bisa pergi? Malam ini, jawabnya dengan tegas. Malam ini, Bi. Aku mengulang ucapannya. Iya, malam ini juga. Karena adik kalian dalam bahaya. Waktu kita tidak banyak. Apa maksud dari ucapan Kiai? Adikku dalam bahaya? Mana mungkin. Bukankah mereka akan aman selama bersama Kediman? Baiklah Kiai, kita pergi malam ini juga. Untuk keberangkatannya kita memakai mobil saya saja. Aisyah boleh ikut tidak, Bi? Aisyah ingin membantu Abi. Aisyah yang sejak tadi hanya menyimak pun akhirnya buka suara. Tidak nak, kamu di rumah saja temani Umi dan bantu mengurus pesantren, tolak Kiai. Aisyah mohon Bi, kali ini saja izinkan Aisyah mendampingi Abi. Entah kenapa perasaan Aisyah tak tenang. Jika Aisyah ikut, Aisyah bisa membantu Abi. Bukankah Abi sudah banyak memberikan ilmu agama kepada Aisyah? Aisyah memohon, dan pada akhirnya Abinya pun mengizinkan. Baiklah, kamu boleh ikut. Terima kasih Abi. Pukul 7 malam, kami sudah berkumpul di rumah Mama dan Papa. Kiai dan Aisyah datang menggunakan GrabCar. Aku yang memesankannya karena aku tidak bisa menjemputnya ke sana. Selain jauh akan membuang waktu double. Mama, Papa, sila pergi dulu ya. Tolong doain kami supaya kami bisa kembali dengan selamat. Dan titip Arumi. Iya nak, Mama sama Papa pasti selalu mendoakan kalian. Mama terisak. Berat mungkin harus melepaskan anaknya kembali. Namun apa daya, anaknya yang lain pun masih belum aman di sana. Ya sudah, kita berangkat sekarang saja ya, agar tidak kemalaman sampainya, tutur Kiai. Baik Abi. Aku duduk di jok tengah bersama Aisyah, dan Kiai duduk di kursi depan bersama Mas Haikal. Sekarang kami pergi memakai mobil papaku agar lebih aman, karena mobilku belum diservis. Takut jika sewaktu-waktu akan mati di jalan. Kami akhirnya pergi meninggalkan pekarangan rumah orang tuaku. Perjalanan kali ini aku merasa lebih tenang, karena didampingi oleh dua orang yang beragama yang sangat hebat. Mereka bisa menjadi penangkal untuk kami. Aisyah juga orang ustazah. Dia juga hebat seperti abinya. Karena perjalanannya malam hari, kami pun memilih untuk tidur. Sedangkan Kiai anteng mengobrol bersama Mas Haikal di jok kemudi. Aisyah, tidur yuk, perjalanannya masih sangat jauh. Iya Sil, kamu tidur duluan aja, aku masih belum mengantuk, jawabnya. Ya sudah, nanti kalau ada apa-apa bangunin aku ya. Iya. Akhirnya karena mata yang sudah sangat lengket, aku pun tertidur sepanjang perjalanan. Dek, bangun. Kita udah ada di depan hutan larangan, ujar Mas Haikal. Hah? Cepat sekali Mas. Cepat apanya? Sudah 2 jam perjalanan. Kamunya saja yang tertidur pulas jadi tidak sadar. Ya mungkin. Kiai sama Aisyah di mana? Itu mereka di sana. Jalanan menuju hutan larangan mendadak hilang dek, tuturnya sambil menuju ke arah luar. Bagaimana mungkin Mas? Iya tuh, kamu lihat aja sendiri. Hutannya jadi tidak memiliki jalan masuk, tandus dan juga penuh sama pepohonan. Astagfirullah, kamu benar Mas. Sepertinya jalan ke sana sudah ditutup Nek Lastri, tebakku. Dia sengaja menutup gerbang goibnya agar kita tidak bisa kembali untuk menyelamatkan Zain dan Hana. Bisa jadi. Lalu apa yang Kiai dan Aisyah lakuin di sana Mas? Mereka sedang mencoba membuka gerbang goibnya dek, agar kita bisa masuk. Semoga saja berhasil Mas. Aku semakin kepikiran dengan kondisi Zain dan Hana. Kulihat di ponselku saat ini sudah pukul 21.30. Sudah begitu malam. Pantas sudah tidak ada orang di sini. Harusnya di perempatan ini ada yang menjaga. Aku ikut turun bersama Mas Haikal, lalu mendekati Kiai dan Aisyah yang sedang fokus membaca sesuatu.
Mata mereka tertutup rapat dengan tasbih yang bergulir-gulir di lengan mereka. Tak lama mataku terbelalak sempurna saat melihat dengan mata kepalaku sendiri hutan yang tadinya rimbun dan menyatu perlahan terpisah menjadi dua bagian. Lalu di tengah-tengahnya berubah menjadi jalanan. Jalanan yang kemarin kami lalui ini benar-benar di luar nalar. Tapi begitulah yang terjadi. Setelah jalanan benar-benar sudah terbuka, Kiai dan Aisyah membuka mata mereka lalu mengucap syukur. "Ayo, kita segera melanjutkan perjalanan," ujar Kiai. "Baik Abi, ayo masuk ke dalam mobil," ajakku. Kami sudah berada di dalam mobil. Mobil dinyalakan dan lampunya langsung menyorot ke arah jalanan. Walaupun terlihat sangat menyeramkan karena tidak ada pencahayaan lain selain dari mobil kami. Bismillah. Mas Saika langsung menancap pedal gas dan melaju masuk ke dalam hutan larangan. Hutan yang seharusnya tidak menjadi hutan larangan. Harusnya hutan ini jadi tempat wisata karena banyak keindahan-keindahan di dalamnya. Setengah jam berlalu, namun aku belum menemukan jalan yang menuju Gubuk Ediman. Seakan semuanya sengaja tertutup. Tiba-tiba saja ada yang menghadang mobil kami saat mobil sedang melaju pelan. Sosok sundel bolong raksasa. Dia pernah juga mengganggu kami waktu itu. Astagfirullah, seram banget, gumamku. Namun Kiai dan Aisyah nampak biasa saja. "Masih berani kalian datang ke sini?" pekiknya sambil melayang mendekati jendela mobil. Seketika itu juga aku memejamkan mataku. Tak sanggup melihat wajah menyeramkannya. Wajahnya membusuk dengan mata yang menggantung di pipi. Mulutnya robek hingga telinga. Dan banyak hewan jelata yang mengerumuni wajah dan juga lubang punggungnya yang bolong. Kiai masih santai mengulir tasbih di lengannya sambil mulutnya terus membaca ayat-ayat Allah. Begitupun dengan Aisyah. Sedangkan aku dan Mas Sekal justru panik karena mobil tiba-tiba mati. "Bagaimana ini Kiai? Mobilnya mati," tutur suamiku. "Jangan panik, saya akan keluar," ujar Kiai. "Abi hati-hati, sosok itu begitu kuat energinya. Aisyah akan bantu dari sini," ucap Aisyah. "Iya nak." Lalu Kiai langsung turun dari mobil dan menyuruh yang lainnya untuk tetap tinggal di dalam mobil. Kiai menghadang balik sosok itu yang ingin masuk ke dalam mobil. "Berhenti," pekik Kiai. "Siapa kamu? Orang baru? Ingin mati juga di sini?" tungkas sosok itu. "Kenapa kamu mengganggu manusia yang tak berdosa? Tempatmu bukan di sini, wahai iblis," teriak lantang Kiai. "Ini tempatku, rumahku. Semua yang masuk ke sini akan mati." Tawanya menggelegar. "Astagfirullah. Lepaskan anak-anak yang kau kurung di sini, maka aku akan melepaskanmu." "Memangnya kamu siapa? Aku tidak takut kepadamu." Baru saja sosok itu akan menyerang Kiai, tubuhnya langsung terpental jauh. Terdengar geraman dari sosok itu. "Sudah saya katakan, jangan main-main dengan saya," tutur Kiai. "Hah? Aku tidak takut kepadamu," teriaknya sambil melayang mencoba menyerang lagi. Namun lagi-lagi tubuhnya terpental dan dia semakin mengeram. Amarahnya memuncak karena gagal menyakiti Kiai. "Bagaimana? Masih mau bermain-main? Saya bisa memberikan yang lebih sakit daripada ini," pekik Kiai. Namun bukannya kapok, justru sosok itu malah semakin berani. Walau tubuhnya sudah lemas, dia terus mencoba menyerang. Namun Kiai tidak memberinya ampun. Kiai langsung melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang dan keras, sehingga membuat sosok itu menggelinjang kepanasan dan meraung-raung kesakitan. Ampun, ampun," teriaknya. Namun Kiai tidak mengindahkan. Kiai terus melafalkan doa hingga tak lama
Sosok itu berubah menjadi asap hitam lalu menghilang. Aku yang menyaksikan di dalam pun ikut lega. Kiai kembali masuk ke dalam mobil, lalu menyuruh suamiku untuk menyalakan mobil. Dan ajaibnya mobil kembali menyala. Abi, apakah sosok tadi salah satu sekutunya Nek Lastri? Tanya aku. Iya nak, ibaratnya dia adalah nenek moyangnya di sini, dan Lastri bersekutu dengannya. Tapi sekarang sosok itu telah musnah. Lastri pun akan perlahan kehilangan kekuatannya. Jelas Kiai. Syukurlah Abi. Semoga saja Nek Lastri tidak membuat ulah di sana. Kami pun fokus kembali ke perjalanan. Dan tak lama kami melewati makam Nek Lastri. Artinya kami sudah dekat. Lalu di depan sana berdiri sosok Kek Diman yang sudah menunggu. Benar rupanya, dia akan menunggu kami di jalan ini. Mobil berhenti tepat di samping berdirinya Kek Diman, lalu menyuruhnya untuk ikut masuk. Wajah Kek Diman pucat pasi, seakan telah mengalami hal yang sangat besar. Kek, kenapa wajah kakek seperti lelah sekali? Tanyaku. Nanti saja di gubuk saya ceritakan, ujarnya. Akhirnya aku pun bungkam. Tak lama kami sudah sampai di gubuk Kek Diman. Pemandangan di depanku begitu membuatku kaget. Gubuk Mita sudah berantakan. Gubuk Kek Diman sudah berantakan. Semuanya sudah rata dengan tanah. Ada apa ini? Lalu Zain dan Hana kemana? Kenapa mereka tidak ada? Astagfirullah Kek, apa yang terjadi? Kenapa berantakan seperti ini? Tanya aku. Kemarin Lastri dan sosok Sundel Bolong kesini nak, mengepung tempat ini. Jika mereka bersatu, maka kekuatannya berkali-kali lipat, dan saya tidak bisa menghadapi mereka, jawabnya. Lalu Zain dan Hana kemana Kek? Mereka dibawa oleh Lastri, dijadikan tawanan, lirihnya. Bagaimana ini Abi? Tanyaku kepada Kiai. Kamu tenang saja, sekutunya telah musnah, maka kekuatan Lastri pun tidak akan sebesar sebelumnya. Kita bisa melawannya. Baiklah Kiai, lalu kita sekarang harus kemana? Kita akan ke istana milik Lastri nak, yang kemarin kita ke sana, ujar Kek Diman. Kek, bagaimana jika akhirnya istri kakek meninggal untuk yang kedua kalinya, tapi masih tidak mau bertobat? Apakah Kek ikhlas? Tanya Kiai kepada Kek Diman. Saya sudah ikhlas. Nak, lebih baik istri saya segera musnah daripada terus memakan korban nak, jawab Kek Diman. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Kek Diman mengomando jalanan, dan kami mengikutinya di belakang. Jalanannya persis seperti waktu itu, ke terowongan goib yang langsung terhubung dengan istana Nek Lastri. Kami pun masuk ke dalam lorong ini, dan tak butuh waktu lama, kami langsung berada di dimensi yang berbeda. Seperti biasa, di sini akan menjadi sore hari, bukan malam hari seperti sebelumnya. Apa benar Kek, Zain dan Hana ada di dalam? Iya nak Sila, mereka dibawa oleh Lastri dan budaknya kemarin, jawab Kek Diman. Kita langsung masuk lewat depan saja, tidak perlu mengendap-endap, ujar Kiai. Baik Abi. Kami berlima pun mendekati gerbang istana, dan langsung dihadang oleh sosok-sosok menyeramkan. Bukan lagi berbentuk penjaga yang gagah dan berwibawa. Siapa kalian? Beraninya memasuki kawasan Nyai Lastri? Pakik mereka. Kami kesini karena ada anak-anak kami yang kalian bawa, jawab Kiai. Yang sudah masuk ke sini tidak akan bisa keluar lagi. Mereka pun langsung menyerang Kiai. Namun belum sempat menyentuh Kiai, mereka sudah terpental terjauh. Sosok-sosok itu kembali bangkit dan hendak mengeroyok Kiai. Namun Aisyah dan Kek Diman langsung membantu. Kekuatan putih dan hitam sedang bertarung sekarang. Aku dan Mas Haikal hanya bisa membantu dengan doa-doa yang kami hafal. Mereka terus saling menyerang. Satu persatu, sosok-sosok itu berjatuhan ke tanah dan menjadi kepulan asap. Pelan tapi pasti, puluhan sosok itu pun lenyap tak terbekas. Kami sekarang dengan leluasa bisa masuk ke dalam. Walau belum selesai sampai di situ,
Saat sudah berada di depan pintu istana, Nek Lastri langsung menghadang kami dengan perawakan nenek-nenek pada umumnya. Bahkan sudah bongkok, wajahnya pun terlihat berkerut dan biasa saja. Berbeda dengan Nek Lastri yang sering kami lihat sebelumnya, awet muda dan cantik. Kalian yang sudah memusnahkan sekutuku, tunjuk Nek Lastri ke wajah kami satu persatu. Gara-gara kalian membunuhnya, aku jadi kembali tua. Nek Lastri melempar tongkatnya dan mengenai kening Kiai. Kiai yang kalah cepat pun akhirnya terluka. Abi tidak apa-apa. Aisyah panik saat melihat kening Abinya mengeluarkan darah. Abi tidak apa-apa, jangan lengah, pekiknya. Bertaubatlah, Nek. Lihat suamimu, dia setia menanti nenek untuk bertaubat, ujar Kiai mencoba mengajaknya berdamai. Taubat. Apa itu taubat? Lihatlah wajahku kembali tua dan aku menjadi lemah, pekiknya. Apalagi yang nenek cari? Sekutu nenek sekarang sudah musnah. Nenek tinggal bertaubat meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum roh nenek kembali ke jasad nenek. Tidak perlu menceramaiku. Kalian sudah terlalu ikut campur dengan duniaku. Rasakan ini. Aku akan membunuh anak-anak itu, ancamnya. Lalu menyuruh sosok lain membawa Zain dan Hana ke hadapan kami dengan disandra oleh Nek Lastri. Kakak, tolong kami, Kak, teriak Zayan saat sudah berada di depan kami, namun dipegangi erat oleh sosok itu. Kalian akan mati. Tidak, aku tidak ingin mati di sini, teriak Hana dengan histeris. Bagaimana ini, Abi? Tunggu sebentar, kita ikuti saja dulu permainannya. Dia sudah tidak memiliki kekuatan apapun. Dia hanya ingin mengecoh kita. Sosok tua Nek Lastri mengitari Zayan dan Hana sambil matanya melihat ke arah kami seakan meledek. Mungkin menurutnya kami belum tahu jika kekuatannya sudah menghilang. Apa sudah bermain-mainnya? Tanya Kiai. Apa maksudmu? Apa kamu tidak takut dengan ancamanku? Serga Nek Lastri. Tidak, lakukan saja yang ingin nenek lakukan, tantang Kiai. Brengsek, beraninya kamu menantangku. Kiai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang dan bergema. Seketika sosok-sosok yang memegangi Zain dan Hana melepaskan cekalanya. Mereka menutup telinga karena kepanasan. Zayan dan Hana langsung berlari menghampiri kami. Nek Lastri pun tidak dapat mencegah karena dia juga menggelinjang kepanasan. Hentikan, panas, teriak Nek Lastri. Kediman melihat penderitaan istrinya dengan mata berkaca-kaca. Namun ia tetap bungkam, tidak berani berbuat apapun. Kiai dan Aisyah terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran hingga membuat istana yang tadinya kokoh menjadi bergetar hebat. Seisinya langsung berantakan akibat berjatuhan. Sosok-sosok yang lain sudah menjadi asap dan menghilang. Tapi Nek Lastri masih bertahan dengan tubuhnya. Dia begitu kuat sehingga tidak segampang itu membuatnya ambruk. Namun semakin lama tubuhnya pun semakin lemah. Hentikan, tolong aku, Mas Diman. Tiba-tiba tubuh Nek Lastri ambruk ke lantai. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, juga dari hidung dan telinga. Kiai menghentikan bacaannya. Lalu Kediman berlari menghampiri sang istri yang sudah terkapar lemah. Neng. Kediman memangku kepala Nek Lastri dan menidurkannya di pahanya. Maafkan saya, Mas, ucap Nek Lastri gelagapan. Bukan kepada saya Neng meminta maafnya, tapi kepada Allah. Apa saya masih bisa bertaubat? Saya sudah banyak melakukan dosa. Selagi ada waktu, maka masih bisa, Nek. Mari saya pimpin, ujar Kiai yang ikut berjongkok di hadapan Nek Lastri. Meminta maaflah kepada Allah dengan sepenuh hati, lalu ucapkan kalimat syahadat. Saya akan memimpin. Tolong ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Nek Lastri pun mengikuti ucapan Kiai dengan susah payah dan terbata-bata. Setelah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, tubuh Nek Lastri langsung berubah menjadi abu dan asap. Kepulan asap hitam memenuhi ruangan. Yang tenang, Neng, lirih Kek Diman. Aku pun ikut bernafas lega. Saat semuanya sudah selesai, masih tidak menyangka juga akhirnya masalah ini dapat diselesaikan. Kami berpelukan dan saling berbagi tangis untuk beberapa saat. Sudah berakhir, Mas, Dek, lirihku. Iya, Kak. Alhamdulillah. Ayo, segera keluar. Bangunan ini akan hancur, seru Kiai. Kami pun berbondong-bondong keluar dan menyaksikan kehancuran gedung ini. Setelah kami berada di luar bangunan, bangunan pun langsung hancur lebur begitu saja hingga rata. Ayo, kita pulang, ajak Kiai. Mari Kiai. Kek Diman mempersilahkan. Kami memasuki kembali terowongan semula dan kembali ke dimensi sebelumnya. Tentunya di sini masih malam hari. Dan saat kami hendak kembali ke mobil yang terparkir, justru kami dikejutkan dengan kehadiran banyak sosok di atas pemakaman di depan gubuk Mita yang sudah rata. Sosok-sosok itu siapa? Apakah mereka korban-korban Nek Lastri yang meninggal di sini? Tapi sebentar, kenapa ada Mita di antara mereka? Aku langsung menatap penuh tanya ke arah Kek Diman. Iya, Nasila, Mita memang sudah tidak ada. Dia salah satu korban Lastri dan meninggal di sini, lirik Kek Diman. Sontak aku pun langsung kaget. Aku menutup mulutku tak percaya atas apa yang Kek Diman katakan. Jadi selama ini Mita adalah sosok hantu yang selalu membantu Kek Diman dan juga menjadi teman Jasmine. Pantas saja sejak awal aku tidak yakin kepadanya. Ditambah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Salah satunya Mita tidak makan makanan yang sama seperti kita. Aku kira Mita memang mempunyai makanan khusus. Rupanya memang Mita tidak makan. Lalu saat aku lihat Jasmine ayunan sendiri, padahal katanya dia berdua bersama Mita. Jadi ini jawabannya. Sungguh benar-benar di luar nalar. Mita tersenyum manis ke arahku. Dia dihimpit kedua orang tuanya yang sama-sama sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kalian semua tenang di sisi Allah setelah ini. Aku juga melihat kedua orang tua Arumi berada di tengah-tengah mereka. Mereka tersenyum ke arahku. Mereka semua memakai pakaian serba putih yang senada. Fisiknya lengkap dan wajahnya berseri-seri, seakan mereka telah keluar dari lubang yang menyesakan. Terima kasih karena sudah membebaskan kami dari belenggu orang jahat itu. Sekarang kami bisa kembali kepada Tuhan kami dan hidup dengan tenang di alam baru kami, tutur salah satu dari mereka. Sila, kami titip amarah. Sayangi dia sebagaimana kami menyayanginya. Kami mempercayaimu, ucap orang tua Arumi. Dan aku buru-buru mengangguk. Selamat tinggal dan terima kasih banyak. Setelah mereka mengatakan itu, tiba-tiba muncul cahaya putih membentuk terowongan. Mereka semua berbondong-bondong masuk ke dalam terowongan itu dengan senyuman yang merekah di wajah mereka. Setelah mereka masuk terowongan, mereka pun menghilang bebarengan dengan hilangnya cahaya itu. Abi, tolong kirim doa untuk mereka dan sempurnakan jasa telah mereka, mintaku pada Kiai. Baik. Kiai pun mulai membaca doa. Entah doa apa, intinya dikirim untuk arwah-arwah korban hutan ini agar tenang di alam sana. Setelah selesai, aku pun mengajak semuanya untuk langsung pulang. Abi, apakah kita akan langsung pulang sekarang? Iya, kita pulang sekarang. Aku langsung mengambil Kek Diman.
Kakek, ayo ikut kami ke kota. Semuanya sudah selesai. Nek Lastri dan korban-korban lainnya sudah tenang. Sekarang tidak ada lagi alasan yang menahan kakek untuk tetap tinggal di sini. Biarkan hutan ini menjadi sejarah kelam untuk kita. Dan semoga suatu saat nanti hutan ini menjadi kunjungan untuk para wisatawan. Baiklah, kakek akan ikut. Tapi kakek akan kembali ke kampung kakek. Kakek akan menetap dan menua di sana. Iya, kek, tidak apa-apa. Yang terpenting jangan di sini. Di sini tidak layak untuk ditempati manusia. Mari, kek, kita pergi. Aku menyuruh Kek Diman masuk ke dalam mobil. Beliau duduk di belakang bersama Zayan. Kami semua pun akhirnya masuk juga. Aku berharap setelah ini hutan ini menjadi hutan biasa dan menjadi tempat yang bersejarah, bisa didatangi para wisatawan. Semoga orang-orang di sini tidak lagi takut dengan hutan ini. Karena sebenarnya hutan ini menjadi angker akibat adanya makhluk halus yang mengambil kekuasaan di sini. Sekarang mereka sudah lenyap dan hutan ini sudah tidak angker lagi. Mobil pun pergi meninggalkan hutan tanpa ada gangguan sedikit pun. 20 menit kami sudah keluar dari hutan. Dan semua orang yang menjaga perempatan kaget dengan kehadiran mobil kami yang keluar dari hutan belantara itu. Mobil dihentikan oleh mereka. Kiai dan Mas Haikal membuka jendela mobil. Pak, jangan ke sana. Di sana adalah hutan larangan, banyak penghuninya. Banyak yang tak bisa kembali setelah memasuki hutan itu, ujar bapak-bapak itu. Keyakinan itu sudah tidak ada apa-apa, bapak-bapak. Sudah tidak ada. Sekarang hutan itu sudah bukan hutan larangan, melainkan hutan biasa. Jangan takut lagi. Hutan itu bisa menjadi ladang usaha bagi para petani, tungkas Kiai. Apa benar, Pak? Tanyanya. Benar. Buktinya sekarang kami bisa keluar dari hutan itu. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kami pamit ya bapak-bapak. Mas Haikal menutup kembali jendela mobil dan melanjutkan kembali mobil. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. 2 jam berlalu. Kami sudah sampai di kota tempat tinggal kami tinggal. Aku menyuruh Kek Diman untuk menginap dahulu malam ini di rumah kami. Baru besok kami akan mengantarnya ke desanya Kek Diman. Dan dia pun bersedia. Saat kami sudah sampai di depan rumah, kami langsung disambut oleh mama dan papa. Sudah ada orang tua Hanan juga, karena sudah aku hubungi sebelumnya untuk menunggu di rumah mama dan papa. Tangis haru kembali menyelimuti rumah ini. Zayan berpelukan bersama mama papa. Begitupun dengan Hana. Dia juga berpelukan bersama orang tuanya. Sekarang beban di pundakku sudah benar-benar hilang. Pundakku kini kembali ringan. Pukul 2 dini hari. Kami masih mengobrol di teras, sedangkan Hana sudah pulang bersama orang tuanya. Aku sudah menyuruh Kiai dan Aisyah menginap, tapi mereka tidak bisa. Mereka tetap memaksa untuk pulang, karena katanya besok ada acara di pesantren yang tidak bisa dilewatkan. Abi, Aisyah, terima kasih banyak sudah mau membantu kami. Berkat kalian, keluarga kami juga sudah berkumpul kembali. Sama-sama Sila, tidak usah sungkan. Kita teman kan? Jika ada apa-apa segera hubungi aku ya. Aku dan Abi pamit dulu. Terima kasih juga atas jamuannya, ucapnya. GrabCare sudah datang. Aku yang memesannya untuk mengantarkan mereka pulang. Aku juga sudah membayarnya di muka. Lalu aku pun sudah memberi imbalan kepada Kiai, namun ditolak. Akhirnya aku memberikannya sebagai sumbangan untuk pesantren mereka, dan mereka pun mau menerimanya. Pagi hari, kami terbangun dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Kesedihan sudah berganti dengan kebahagiaan. Aku bersyukur karena bisa kembali ke rumah dengan informasi lengkap tanpa kurang satupun. Hal ini menjadi pelajaran besar untuk kami, agar lebih berhati-hati dan tidak semena-mena terhadap alam. Karena setiap tempat yang mempunyai penghuninya tersendiri,
Alangkah baiknya jika kita saling menjaga bukan mengotori. Kejadian ini juga sudah memberikan tamparan yang sangat keras untuk Zayan, Hana dan Jasmine. Sebagai anak muda, mereka memang harus mengalami ini supaya ada rasa takut dalam diri mereka jika ingin melakukan hal buruk. Pagi itu, Mas Haikal mengantarkan Kek Diman ke desanya. Kek Diman bersikeras ingin kembali ke sana karena katanya ia masih mempunyai sanak saudara di sana. Aku memberikannya sembako 3 ekor kambing, beberapa ekor ayam hidup, dan juga uang sebagai rasa terima kasih kami karena Kek Diman sudah banyak membantu kami. Katanya dia akan beternak di kampungnya untuk mencukupi masa tuanya. Aku juga senang karena akhirnya bisa membawa Kek Diman keluar dari hutan itu, hutan yang sangat pengap dan kelam. Kami janji akan sering berkunjung ke rumah Kek Diman jika keadaan sudah benar-benar kembali normal. Karena bagaimanapun Kek Diman sudah aku anggap seperti kakekku sendiri. 2 bulan berlalu, hidup kami sudah kembali normal. Mas Haikal dan Papa sudah kembali bekerja. Zayan dan Jasmine sudah kembali bersekolah. Sedangkan aku sekarang hanya fokus menjadi IRT dan mengurus Arumi, Amara, Rumi Elvira. Aku masukkan nama Arumi tanpa menghilangkan nama aslinya. Kami juga sering main ke rumah Kek Diman di desanya, dan rupanya tidak terlalu jauh dari sini. Aku dengar juga hutan larangan itu sekarang sudah aktif dan menjadi ladang bagi para petani, dan menjadi tempat bersejarah juga yang dikunjungi para wisatawan. Tapi aku belum ke sana lagi. Ya, rasanya masih trauma. Intinya mendengar tempat itu menjadi terawat dan juga ramai, itu juga sudah membuatku ikut senang. Keluarga korban-korban hutan itu juga sudah pada tahu. Karena tak lama dari kami keluar dari sana, polisi segera bertindak mencari tahu semua keluarga, jasad-jasad yang dikuburkan di sana. Katanya ada sebagian yang dipindahkan makamnya dan dibawa ke desa mereka. Aku juga sudah mempunyai niat untuk memindahkan makam kedua orang tua Arumi. Mungkin nanti, menunggu waktu yang tepat. Saat ini aku masih ingin menikmati kehidupan bahagia ini bersama Arumi dan keluargaku. Dan cerita pun selesai. Makna yang bisa dipetik dari cerita di atas adalah pentingnya menjaga dan menghormati setiap tempat yang kita datangi, dimanapun dan kapanpun. Karena kita hidup berdampingan bersama makhluk tak kasat mata, yang tentu saja tidak semuanya baik. Oke, dan seperti itulah akhir dari cerita tersesat di hutan larangan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.